Bapak selamat di Bengkulu, Lampung, Pak ya? Oke, baik. Silahkan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tentang ibadah sholat tadi Iya. ya. Yang pertama tadi sholat sunnah, apakah menggunakan doa iftitah atau tidak ya. Kemudian witir. Kalau witir itu bacaan surat pendeknya kira-kira sama nggak seperti bacaan pada saat kita tarawih ya, atau ada bedanya? Silakan Ustaz. Dikirnya ya, bukan namanya witirnya ya. Apa Witir. Suratnya? Surat ya. Oh, surat witirnya. Oh gitu. Oke. Sholat itu Bapak ada rukun, ada sunnah. Itu napa? Ingat ini ingat sering sebenarnya kita sampaikan. Ada rukun, bila ketinggalan rukun maka sholatnya nggak sah. Itu kan. Nah, sebelum rukun ini ada syarat. Syarat itu di luar dari pekerjaan. Makanya ibadah itu baru disebut sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Ingat itu. Saya ulangi, ibadah itu baru sah apakah dia sholat, dia puasa, dia haji, apapun. Ibadah dalam agama kita Bapak itu harus terpenuhi syarat dan rukun baru disebut sah. Nah, di dalam sholat itu ada rukun. Rukunnya ada berapa? 13. Takbiratul ihram sampai salam. Itu gerakannya saja. Yang menjadi rukun adalah Al-Fatihah dengan sholawat dan tahiyat di akhir, bukan tahiyat awal. Itu adalah rukun semua. Nah, kesemuanya itu tidak boleh ditinggal Bapak, kecuali udzur, misal sakit nggak bisa berdiri, boleh berbaring dan seterusnya. Nah, sunnah sholat itu Bapak ada dua, sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Sunnah hayat itu hampir seluruh bacaan kecuali Fatihah dan tahiyat dan sholawat. Semua bacaan, bacaan iftitah, bacaan surat setelah Fatihah, bacaan ruku, bacaan iktidal, bacaan sujud, bacaan iftiros, semua itulah sunnah hayat. Nah, artinya apa sunnah hayat? Bila ketinggalan, tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Nah, kalau sunnah ab'ad, contohnya sunnah ab'ad apa? Seperti duduk iftiros di tahiyat awal. Itu seperti tahiyat awal itu namanya ab'ad. Atau kunut, itu juga ab'ad. Bila ketinggalan dua itu, kelupaan, maka ditambal dengan sujud sahwi. Diperuntukkan untuk seluruh sholat Mbak. Yang namanya rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat, itu diperuntukkan semua sholat, baik sholat sunnah dan sholat wajib. Jadi walaupun sholat wajib Bapak nggak iftitah juga nggak apa-apa, tapi kurang sempurna hayatnya. Karena yang namanya iftitah itu juga bagian dari hayat. Sunnah hayat yang bila ketinggalan tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Jadi nggak usah diklasifikasi dibeda-bedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Ya kalau memang jenengan pengen sempurna, walaupun sholat sunnah ya dibacakan iftitah. Seperti itu Bapak insya Allah. Oke, untuk sholat witir tadi Oh iya, sholat witir itu memang ada keterangan afdolnya itu yang untuk rakaat terakhir setelah Fatihah baca kulhu sekali, baca kul a'udzu birabbil falak sekali, baca kul a'udzu birabbin nas sekali. Tetapi pakai ayat yang lain juga nggak apa-apa. Nggak membaca juga nggak apa-apa, karena ternyata di tempat ini yaitu bacaan setelah Fatihah itu termasuk sunnah hayat. Bila ketinggalan pun tidak ada kesunahan selanjutnya untuk ditambal dengan sujud sahwi. Tetapi tetap kurang sempurna.
amalan kita yang disebut sholat ini. Kita kan seneng Bapak kalau Allah kemudian melihat sholat kita ini sempurna, baik hayat, baik abad, itu tetap kita lakukan, insya Allah. Oke, itu terus kalau misalnya kita ada yang lupa nih Pak, ya tadi kan ada yang hayat, ada yang abad. Ya. Nah kalau misalnya kita yang lupa justru yang abad. Nah sujud sahwinya itu gimana? Sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Satu kali atau dua kali? Dua kali. Oh, dua kali. Innaka hamidum majid, kan gitu ya. Sujud Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, 3 kali. Enggak membaca itu ya enggak apa-apa, sujud aja. Tapi juga tumak ninah. Tumak ninah ini ulama juga berbeda pendapat. Dengan sepanjang subhanallah sekali itu juga sudah dianggap tumak ninah. Gitu nah. Ini kalau sudah fikih itu luar biasa ini. Tetapi mayoritas ulama berpendapat tumak ninah itu adalah sepanjang subhanallah 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah itu tumak ninah itu. Ada seseorang yang pernah melihat sebuah pesantren ketika sholat taraweh itu cuman Allahu Akbar saja intikolnya sama berdiri. Jadi nggak ada intikol takbir ruku, intikol takbir sujud, intikol takbir i'tidal, nggak ada. Cuman Allahu Akbar. Itu makmum sama imamnya itu jengkang-jengking sendiri, nanti kemudian imamnya Allahu Akbar itu pas berdiri lagi. Ada Mbak, seperti itu. Dan itu dianggap benar oleh sebuah kitab. Yang jelas ada tumak ninah, tapi di mana tumak ninah? Intikolnya cuman Allahu Akbar berdiri saja. Takbir intikolnya untuk memberikan aba-aba lah kira-kira gitu agar makmumnya ikut. Itu hanya di saat berdiri saja. Misal kok 2 rakaat, jadi cuman Allahu Akbar sama salam. Ada Mbak. Kalau di kita mungkin bingung ya. Bingung. Bisa jadi dianggap aneh. Aneh, nanti ini sesat ini. Tapi sebenarnya ada keterangan dalam kitabnya. Ini kalau kita bicara fikih Mbak, sangat dalam fikih ini. Tetapi ketika kita belum mampu, belum menemukan, belum terbiasa, jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Karena ini juga bingung tumak ninahnya di mana makmumnya. Terus intikolnya itu di mana? Karena makmumnya itu kadang juga masih sujud, nih imamnya masih sudah berdiri. Kadang makmumnya masih ruku, imamnya sudah sujud. Di situ. Kenapa? Nggak ada keseragaman. Keseragamannya hanya ketika berdiri. Ini pendengar DBKM kalau kita berbicara tentang fikih. Dan itu di kitab-kitab besar malahan. Ya kalau di Fathul Mu'in, Fathul Qorib, itu kemudian Kifayatul Akhyar, nggak menemukan Mbak yang sholat seperti ini. Di sini, kenapa? Karena fikih itu adalah pemahaman. Ya, nah, bisa itu berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Tapi memang ada dasar masing-masing. Ada dasarnya. Jangan menyalahkan, maksud saya itu gitu.